Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Indah Rastika Sari di program Talk Show. Dan kali ini di edisi 7 November 2020 di hari Sabtu. Dan kita hari ini akan membahas tema mengenai tips ataupun cara bagaimana mengelola stres. Khususnya terutama bagi kepada anak dan remaja selama masa pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini juga siaran kita akan live di Instagram Aceh TV_official. Dan di segmen kedua nanti kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 0822 6089 5085. Akan ada voucher pulsa total 250.000 kepada 5 penanya yang paling menarik. Baik, langsung saja di studio CTV hari ini sudah hadir narasumber saya. Tepat di sebelah saya ada Ibu Amrina Habibi, SHMH. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Assalamualaikum, Bu Amrina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya Ibu Amrina ada Ibu Leli Safrina, SPD MSc. Beliau merupakan psikolog. Assalamualaikum, Bu Leli. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas bagaimana mengelola stres. Ya. Terutama khususnya untuk anak dan remaja. Jadi kita tahu pandemi COVID-19 ini sudah dari akhir 2019 dan sekarang sudah hampir setahun bersama ini. Pasti banyak sekali dinamika yang terjadi apalagi di masyarakat kita. Mungkin saya mau ke Bu Amrina dulu, Bu. Apa kemudian digambarkan ke kita itu seperti apa, Bu, kondisinya yang temuan-temuan dari Dinas PP dan PA? Silahkan, Ibu. Ya. Terima kasih. Yang pertama, saya pikir kita bersepakat semuanya bahwa wabah virus corona ini adalah sesuatu yang mengejutkan buat kita semuanya ya. Sesuatu yang baru dan juga kemudian dituntut kedewasaan kita untuk menyesuaikan diri, mau dan tidak mau, ya, cakap dan tidak cakap. Dan tentunya supaya kita bisa melanjutkan kehidupan kita, tentunya pemerintah dalam hal ini, ya, pemerintah Aceh, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan pada sub bidang yang terkait dengan perempuan dan anak, juga melakukan upaya-upaya baik yang sifatnya edukasi, ya, promosi, pemberian informasi, itu menjadi bagian rutin. Dan kalau bicara keikutsertaan dinas ini pada gugus tugas pencegahan COVID, kita juga itu ada di bidang pemberian informasi, ya. Kenapa informasi ini menjadi penting? Karena itu tadi, ya, yang di awal saya sampaikan, ini adalah hal yang baru. Semua orang tentunya harus mendapatkan informasi yang benar, disampaikan dengan cara-cara yang tepat, ya. Apalagi kalau kita bicara segmen usia remaja dan anak-anak, tentu penyampaian informasinya tidak boleh sama lah, ya, kepada orang dewasa. Dan yang soal informasi ini menjadi penting karena apa? Kalau informasinya benar, cara penyampaiannya tidak tepat, situasinya tidak cocok dengan kondisi anak dan remaja, saya yakin juga anak dan remaja ini kan nggak bisa menerima. Nah, dampak ketika mereka tidak bisa menerima perubahan, misalnya salah satunya pola belajar di sekolah dan kemudian anak-anak kita harus belajar di rumah dan menggunakan sarana telekomunikasi internet. Tentu kan peluang mereka untuk dapat informasi yang luas, ya, dengan sumbernya dari gadget ini, ya, kan sangat beresiko. Nah, itu menjadi penting, ya. Maka saya sampaikan itu menjadi penting. Nah, yang kedua, setelah memberikan informasi, pengalaman kita ternyata feedbacknya itu bagus, ya. Artinya ini direspon, ya, responnya kan tentu beragam. Ada yang positif, ya, ada yang juga acuh tak acuh, ya, kita jumpain juga mana ada corona itu, ya, misalnya. Gimana kemudian, Bu, mengedukasi orang-orang seperti itu? Ya, tentunya kan tadi bicara soal efektivitas, ya, ada banyak teknik, ada banyak pola dan cara, misalnya kita menggunakan sarana molin kita berhalu-halu. Nah, halu-halu ini juga
soal penggunaan bahasa saja itu menjadi hal yang berdampak gitu ya. Misalnya kita datang ke orang kampung yang hari-hari dia tidak bicara dengan bahasa Indonesia. Ya bahasa Aceh lah, tak begah, ya kan? Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kalau mereka itu misalnya bisa menerima informasi dengan pola ya bermain, tapi tetap dengan memperhatikan prokes, kenapa enggak? Ya kita bermain dulu gitu ya, baru kemudian menyampaikan informasi. Melihat dan menganalisa secara tepat kondisi dari remaja dan anak yang menerima sumber informasi itu menjadi penting supaya informasi itu efektif. Dan itu yang kami lakukan. Saya ada di bidang pemenuhan hak anak tadi, bicara soal pencegahannya ya, ada banyak kelas-kelas webinar tentunya yang targetnya juga ada orang tua, ada remaja, ada anaknya sendiri. Nah, kalau di sisi pelayanan, fokus kita kan memang pada anak dan keluarga yang memang sudah berpotensi menjadi korban. Nah, penanganannya juga otomatis ya tentu harus disesuaikanlah dengan kondisi darurat kebencanaan. Jadi prokesnya dipertimbangkan. Di awalnya, dulunya saya dan kawan-kawan itu berharap bahwa dengan pandemi ini kasus itu akan turun gitu ya. Tapi ternyata tidak ya, turun pun ya, kalaupun di saat itu misalnya masyarakat, anak dan remaja tidak mengakses layanan bukan karena kekerasannya tidak terjadi. Tetapi karena semata-mata kawan-kawan di pelayanan ya di 23 kabupaten kota juga sedang terkejut, sedang menyesuaikan diri ya, juga sedang panik gitu ya, sedang mempersiapkan sehingga ya kebanyakan ya sudahlah ini tidak kita lapor. Nah, kalau saya bandingkan antara Januari sampai dengan Maret, bagaimana kemudian April sampai dengan Juli, di kasus kekerasan terhadap anak itu persentase kenaikannya itu luar biasa. Tapi saya belum membandingkan antara tahun ini dengan tahun kemarin. Kalau kita bandingkan sementara tahun ini dengan tahun kemarin, data tahun kemarin lebih tinggi, ya tahun ini lebih rendah. Tapi rendah ini dalam tanda kutip, ya bukan kasusnya yang menurun kalau menurut saya, tapi akses ke pelayanannya menurun, ya kan? Itu, ya. Apa kemudian kasus yang terjadi, Ibu, yang kemudian sangat signifikan naiknya? Kekerasan seksual itu nomor satu, ya. Seksual, ya. Nah, kemudian kekerasan dalam rumah tangga ya memang ibunya kekerasan gitu ya. Nah, KS ini cukup kompleks menurut saya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak cukup kompleks. Modusnya itu sangat beragam. Dampak yang ditimbulkan kepada anak juga sangat luar biasa. Dan kecenderungan bahwa anak yang menjadi korban dalam jumlah yang lebih dari 1, 2, 3 sampai lebih dari 10 itu adalah pola-pola baru yang kami temukan di dalam beberapa bulan terakhir. Baik, Bu Leli, bicara kekerasan, pandemi ini anak mayoritas belajar di rumah, orang tua juga banyak hal yang berubah. Kemudian tadi kekerasan juga korbannya lagi-lagi anak. Bagaimana kemudian bisa mengelola kita sendiri misalkan sebagai orang tua, karena bicara lingkungan ini, bagaimana kemudian caranya? Untuk melihat kasus seperti itu kita harus lihat case by case-nya. Karena pelakunya siapa dulu? Pelakunya siapa dulu? Nah, kalau keluarga tidak punya kuasa, nah harusnya mereka punya informasi si anak itu. Jadi anak pun dibagi-bagi lagi. Ada yang sudah paham informasi, ada yang sudah bisa diberikan informasi, ada yang sudah bisa mengekspresikan emosinya. Nah, ini kan beda-beda konteksnya. Nah, kekerasan kalau ini pada remaja, misalnya dia melihat kekerasan dalam rumah tangga, apa yang bisa dilakukan oleh komunitas, oleh pemerintah? Menyediakan hotline, menyediakan tempat mereka mengadu. Nah, itu harus di-share misalnya di grup sekolah-sekolah. Apakah itu sudah dilakukan? Mungkin dalam proses. Nah, berarti sudah ada, Bu ya? Kebetulan saya ikut sosialisasi pedoman dukungan kesejahteraan sosial dan
kesehatan mental pada anak dan remaja oleh Kemenkes itu sedang proses mau diturunkan jadi mungkin kebijakan di tingkat daerah. Nah, jadi informasi itu harus sampai kepada anak-anak remaja. Jadi kalau melihat kejadian di rumah tangga misalnya, apalagi orang tuanya di rumah nih, ayahnya putus kerja, jadi berantem, tarik-tarikan rambut, dan dia merasa nggak nyaman, dia harus ngadu kemana. Nah itu dia harus punya informasi itu. Nah, itu salah satunya. Itu kalau dia mampu mengatakan di luar. Nah kembali lagi kekerasan terhadap anak yang misalnya di bawah umur 8 tahun yang belum tahu caranya gimana. Nah fungsi sosial masyarakat tuh harus jalan lagi. Baik. Yang istilahnya komunitinya. Jadi masyarakat misalnya ada suatu gerakan di lorong ya istilahnya. Kalau di bawah desa ada lorong. Nah, misalnya kepala lorongnya itu memang mengontrol kondisi warga. Nah, kalau itu berjalan, anak-anak tahu harus kemana. Nah, kemudian ada keluarga terdekat. Baik. Iya, nah itu menjadi harusnya prioritas pemerintah karena apalagi di kampung-kampung belum ngerti ya Bu ya masalah kekerasan. Apakah boleh disentuh badannya? Nah prosesnya tuh beda-beda kalau kekerasan. Nah kalau remaja lebih enak, kita bisa inform kalau dia merasa tidak nyaman ketika ada seseorang menyentuh tubuhnya, apa yang harus dia lakukan misalnya. Nah itu edukasi. Misalnya dia harus menyatakan. Kemudian kalau di WHO sendiri juga mungkin sudah punya standar, mungkin Ibu juga punya standarnya. Kalau remaja mereka harus siap-siap tas untuk melarikan diri. Siapa yang bisa dihubungi? Jadi itu harus tersampaikan oleh kita yang peduli terhadap kekerasan anak kepada remaja-remaja tadi yang menjadi korban. Jadi yang paling penting di masyarakat adalah mendeteksi siapa yang rentan terhadap kekerasan tadi. Nah, yang rentan-rentan ini yang harus dimonitoring oleh komunitas. Nggak mungkin anak itu sendirian tuh nggak mungkin, nggak kuat gitu. Apalagi dengan kondisi COVID seperti ini. Itu kalau bicara kekerasan. Jadi memang harus semua kerja. Gitu. Ya. Kalau untuk hotline-nya Ibu, apakah kemudian di psikologi himpunan sendiri ada kemudian nomor yang bisa masyarakat akses? Iya ada. Kalau misalnya terkait COVID itu ada. Ini kalau khusus COVID ya. Kalau kekerasan di Ibu ada P2TB Aceh ada hotline-nya Ibu yang punya. Nah kalau di HIMSI sendiri itu ada namanya itu Sejiwa, layanan konseling untuk sehat jiwa, atau ini disiapkan oleh kantor staf presiden dan HIMSI. Ya, jadi hotline-nya gampang sekali 119 extension 8. Ya. Penelepon nantinya akan disambungkan ke relawan dari himpunan psikologi. Jadi gratis dan gratis. Iya, silakan dimanfaatkan ya nomor ini. Jadi ini sangat bermanfaat terutama terkait COVID walaupun tidak langsung efeknya kepada anak-anak tadi. Tapi atau untuk apa saja yang kemudian mungkin nanti bisa diarahkan walaupun dibuatnya untuk COVID. Nah, kemudian kalau di Aceh sendiri ya. Nah, Aceh sendiri sudah ada juga ini daring juga. Ini di layanan konsultasi psikologi dalam daring dari psikologi Unsyah juga ada nomor WhatsApp-nya. Ya, nomor WhatsApp-nya 0811 6870 780. Baik. Iya, nanti akan diarahkan. Kemudian, nah, Ikatan Psikologi Klinis Aceh juga ada. Iya, ada dengan nomor Ibu Yuni, beliau koordinatornya, nomornya di 081 392 984 622. Baik. Nah, jadi tapi ini tidak semua masyarakat tahu. Kemudian saya sempat dialog di TVRI Aceh dengan Dr. Hanif. Kalau bisa setiap rumah punya kontak puskesmas terdekat untuk melaporkan apapun. Jadi itu untuk mengurangi panik, misalnya kekerasan terhadap anak atau apapun. Jadi ditempel di rumah, ini nomor setiap puskesmas. Iya, kalau Mas. Bisa bikin stiker nih puskesmasnya, tempel di depan rumah. Gitu ya. Baik, menarik sekali Bu ya. Iya. Nanti kita juga akan bicara bagaimana kemudian kita bisa kelola stres. Dari
lingkungan terkecil, Bu. Iya, Lingkungan kalau SD. secara kekerasan harusnya Baik. begitu karena agak sulit ya. Baik, kita iklan dulu Ibu, kita pariwara sejenak. Kita rehat dulu pemirsa. Di segmen kedua nanti jangan kemana-mana. Kami buka untuk Anda sesi untuk bertanya dan yang menanggapi. Tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Bisa dicek.